suka padamu, bukan aku tak cinta padamu, tapi aku ingin lihat dulu setebal apa imanmu. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mulut dikunci, terus akan tiba masa tak ada suara, itu kaki tangan kita tuh ada untuk Bu ya. Jadi ketika masih sehat ya kita pergunakan. Mata nanti di akhirat tuh mata, telinga, kaki ketika di hadapan Allah semuanya dikunci. Yang bersaksi apa? Mulut dikunci, yang bersaksi apa? Yang bersaksi mata, tangan ya, tangan sama kaki ya. Nanti yang bersaksi itu Bu, mulut dikunci. Kata Allah kan ada dalam surah Yasin itu ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika nanti hari itu akan dikunci mulut-mulut kita, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, akan berbicara tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, akan bersaksi kaki mereka bima kanu ya, sibuk dengan apa yang telah diperbuatnya. Nanti di yaumil hisab akan dihisab, dihitung nanti ya. Yang akan bersaksi adalah tangan kita atau kaki kita. Yang suka ngegosip, nah itu hati-hati Bu. Oh, yang suka gosip, hati-hati. Nanti mulutnya nggak bisa ngomong. Kamu suka gosip ya? Ibu kamu suka gosip ya? Nggak bakal bisa ngomong. Yang bisa ngomong tangan, kaki ya. Kamu suka nyolong anu ya? Nggak bisa berbohong mulut. Enggak, Gusti Allah enggak Allah, tapi kaki yang berbicara. Kata kaki, oh iya kemarin saya ke sana. Allah gitu. Itu kaki yang berbicara, tangan berbicara, semuanya berbicara. Makanya ketika waktu sehat ya kita pergunakan Bu, pergunakan kesempatan usia kita ini untuk apa Bu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah ada dua Bu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah pokok, ada ibadah ghaib mahdhah, ada ibadah yang tidak pokok. Mana ibadah mahdhah? Ada sholat, ada puasa, ada zakat ya, dan sebagainya. Haji ya kalau mampu. Mana ibadah ghaib mahdhah ya? Banyak ibadah ghaib mahdhah juga yang tidak pokok ya. Apa? Menghilangkan batu di jalanan pun sudah termasuk ibadah. Ada batu di jalanan, takut ke injak mobil atau takut ke injak orang, disingkirin, itu pun sudah termasuk ibadah ya. Senyum kepada orang pun adalah ibadah, tapi ulah senyum bisa disebut belum. Jangan senyum terus, senyum ya. Jangan ketawa tapi senyum senyum jangan tapi senyum, karena yang Nabi ajarkan adalah senyum. Watat hakun wala takun, wala tadhakun, wa takun wala tadhakun. Senyumlah ya, senyum. Jangan ketawa, karena ketawa dapat mengeraskan hati, suul qalb, jadi dapat mengeraskan hati. Jangan terlalu banyak ketawa, tapi senyum. Nabi aja senyum. Ketemu orang, assalamualaikum. Tapi jangan terus senyum terus. Ya. Kemudian nikmat yang sering dilupakan manusia adalah nikmat waktu luang ya. Waktu luang. Pak Ustaz, saya sibuk, masih muda saya sibuk kerja, kemudian sudah menikah sibuk apa? Ngurusin anak, sudah tua sibuk ngurusin cucu. Jangan sok sibuk, jangan sok repot. Jadi selama masih ada waktu luang, baru kita berangkat untuk beribadah ya. Jadi antara sehat dan waktu luang itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga memberikan nikmat apa? Nikmat panjang usia ya. Mudah-mudahan di sisa usia kita ini kita diberikan usia yang berkah ya. Mudah-mudahan di usia kita yang tersisa usia kita ini, mudah-mudahan usia kita berkah ya. Tahu nggak berkah Bu? Tahu nggak berkah? Ya. Kalau ada itu yang jualan berkah saya beli. Mudah-mudahan saya usianya berkah. Mudah-mudahan usianya berkah itu adalah usia kita dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini berkah qudrah dan iradahnya kita masih bisa berkumpul, berwajah, bermuqabalah, bersilaturahim dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam mari kita tunduk curahkan kepada baginda alam
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman ke-8 sampai zaman terang benderang, yang telah membawa umatnya minal dzulumatil jahli ilan nuril ma'rifah. Dan juga mudah-mudahan sholawat dan salam ini diaturkan kepada keluarganya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang memegang teguh ajaran-ajarannya, yang memegang teguh sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini apa tuh? Itu cinta Rasul. Ini nggak janjian nih saya nih sama yang bikin banner, nggak janjian ini ya, membaca baik cinta Rasul. Jika nanti yang bikin banner suruh saya nyanyi gitu nih, pas budak detik ya, Muhammadku gitu ya, jika nanti suruh nyanyi cinta Rasul ya. Jadi sebelum kita ke Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah putranya siapa Bu? Abdullah Muhammad putra penyambung ya punya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah putranya Abdullah. Siapa itu Abdullah Bu? Abdullah Bu menurut kisah ya, bapaknya Nabi Muhammad ini menurut kisah orang terganteng di Mekah dahulu. Orang terganteng di Mekah ketika Nabi Muhammad lewat itu, orang-orang perempuan-perempuan yang lagi nyuci itu sampai berdiri, sampai keluar karena ingin melihat Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang tadi bongkok ngadadak lempeng cangkeng nada ingin melihat Abdullah itu, saking gantengnya Sayyidina Abdullah, karena Allah sudah menitipkan nur kepada Abdullah. Nah ketika itu Abdullah mau nikah, pingin nikah. Siapa bapaknya Abdullah Bu? Bapaknya Abdullah siapa? Betul. Abdullah pingin nikah, bicara sama bapaknya Abdul Muthalib, bapak saya ingin menikah dengan siapa? Dengan Aminah ya, dengan Aminah. Padahal Abdul Muthalib itu nggak tahu apa, Abdullah juga nggak tahu ya, pokoknya pengen menikah aja dengan yang namanya Aminah. Nah, di sini ada yang namanya Aminah Bu? Itu juga paling cantik Bu ya, Siti Aminah. Maka kemudian Abdul Muthalib mencari setiap kampung yang namanya Aminah, bahkan yang tadinya namanya Maimunah diganti jadi Aminah. Astagfirullahaladzim ya, tadinya namanya Rodiah diganti jadi Aminah. Itu Abdul Muthalib mencari Aminah ke setiap kampung. Semua perempuan yang gadis dinamai diganti dengan Aminah, karena saking diperistri oleh Abdullah. Kan Abdullah ini ganteng yang minta ampun. Kalau di sini kayak siapa tuh? Kalau di Indonesia kayak siapa? Kayak suami saya gitu. Kayak suami saya gitu. Ganteng suami saya kan gitu Bu ya. Itu Abdullah itu ganteng banget. Kemudian Abdul Muthalib mencari apa? Aminah itu ke setiap kampung, bahkan nama-nama gadis diganti dengan Aminah semua. Aminah yang mana? Akhirnya Aminah binti siapa Bu? Aminah putrinya siapa? Muludan tiap tahun. Muludan tiap tahun. Ingat-ingat atau bapaknya Nabi Muhammad, bapaknya Siti Aminah. Aminah binti Wahab. Ternyata itu Bu, bukan Aminah binti Solihin, bukan ya, tapi Aminah binti Wahab ya. Ternyata yang dicari oleh Sayyidina Abdul Muthalib adalah Aminah binti Wahab. Kemudian nikah Abdullah dengan Siti Aminah ya, karena Siti Aminah juga sudah dititipkan nur sama Allah ya. Menikah, akhirnya punya anak, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin ya, penutup para nabi dan para rasul. Setelah dikandung 2 bulan, yang meninggal siapa Bu? Nabi Muhammad dikandung oleh Siti Aminah dalam kandungannya 2 bulan, kemudian meninggal bapaknya, yaitu Abdullah. Sedih tuh Bu, tak kurang lagi gitu, bayangkan ya. Meninggal Sayyidina Abdullah, malaikat Jibril protes kepada Allah. Allah, ini kenapa bapaknya dimatiin, dimeninggalin? Siapa yang nanti yang akan mengurus Nabi Muhammad? Siapa nanti yang akan mendapatkan kasih sayang seorang ayah Nabi Muhammad? Itu Allah diprotes sama malaikat Jibril. Kata Allah, nanti Jibril saya kasih jawabannya. Kata Jibril, kata Allah ya, nanti saya kasih tahu jawabannya, kata Allah. Kemudian setelah umur berapa tahun Bu? Berapa tahun? 2 bulan di dalam kandungan, bapaknya meninggal. Kemudian umur 2 tahun ibunya meninggal. Sedih Bu ya, sedih. Namun kamu bayangkan Nabi Muhammad meninggalnya ketika Nabi Muhammad berziarah ke makam bapaknya. Yang diperkenalkan ke Nabi Muhammad belum kenal muka bapaknya, belum kenal siapa bapaknya. Kemudian
diantar oleh ibunya ziarah ke makom Abdullah. Kemudian setelah ziarah dari makom Abdullah pulang, akhirnya sakit dan meninggal di ibunya. Umur 2 tahun. Kemudian diasuh oleh siapa lagi? Diasuh oleh siapa lagi, Bu? Setelah ibunya meninggal, bapaknya meninggal, diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Diasuh oleh Abdul Muthalib. Waktu itu orang kafir Quraisy nggak berani sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad turunan Quraisy. Quraisy itu adalah suku Quraisy yang paling hebat di Mekah. Ya. Kemudian setelah kakeknya meninggal, usia 8 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Jadi jangan sampai ketukar, Bu, ya. Kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Ya. Jangan sampai ketukar. Kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Diasuh oleh Abu Thalib, diajak dagang. Kemana dagangnya Nabi Muhammad? Ke Syam, Bu. Nabi Muhammad itu kalau dagang luar negeri, ya, ekspor menaikkan nama bersama pamannya ke Syam. Itu yang sudah ada di surah Al-Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihi rihlatas syita'i was-shayf. Orang Quraisy kalau dagang, kalau musim hujan, musim dingin dia ke Syam. Musim dingin ke Yaman. Nah, Hadramut Yaman. Tapi kalau musim hujan, soib itu musim kering, musim kemarau. Musim kemarau. Tapi ketika musim dingin, syita, pokoknya kalau mau ngebedain titiknya itu syita itu hujan musim dingin. Kalau soib titiknya cuma berapa tuh? Oh, syita mulutnya kehujanan, tapi kehujanan tetap pasti musim dingin, ingat-ingatnya. Soib musim kemarau, ya. Jadi Nabi Muhammad kalau musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Syam itu sekarang apa? Ada 4 negara. Ada Palestina, Lebanon, Jordan, sama Suriah. Ada 4, Bu. Itu Nabi Muhammad dagang, jualan, ya, jualan sama Abu Thalib, ya. 4 negara. Jadi sampai mana kita? Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Kemudian pada usia 50 tahun, nah, Nabi Muhammad ini udah nggak ada teman di Mekah, udah dimusuhin. Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah juga meninggal. Di Mekah sudah nggak ada teman, sudah nggak ada saudara. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Akhirnya hijrah ke Taif dengan suku Thaqif. Nah, awas jangan ketukar-tukar lagi. Ke Taif suku Thaqif, ke Taif suku Thaqif. Umur 50 tahun tuh, Bu. Ya. Umur 50 tahun Nabi Muhammad berangkat ke Taif karena di Mekah sudah diembargo segalanya, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya sudah diembargo oleh kafir Quraisy karena sudah nggak ada lagi yang mendukungnya. Siti Khadijah, pamannya. Ya. Jadi pindah hijrah ke Taif. Di Taif, Ibu tahu sendiri kalau di Taif, ya, semuanya memusuhinya. Bukan disambut tapi malah disambit, ya. Bukan disambut Nabi Muhammad tapi oleh orang Taif malah disambit, ya. Sehingga semuanya berdarah, Bu, ya. Ketika kata malaikat ini kalau mengucur darahnya ke tanah, maka akan saya bumi hapuskan itu kota Taif, ya. Jadi Nabi Muhammad ketika darahnya ke tanah malah pakai sandal, pakai sepatu, ya, pakai sandalnya, pakai kakinya, ya, biar darah itu tidak netes ke tanah. Kalau darah itu netes ke tanah, maka malaikat penunggu tanah tadi akan menghancurkan Taif. Begitupun dengan malaikat yang lain akan dihancurkan Taif dengan dua gunung, ya. Gunung Uhud, Jabal Uhud, ya. Mungkin ibu sudah tahu semuanya, ya, ceritanya, ya. Jadi begitu ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya bapak yang bernama Abdullah, ganteng, kemudian punya ibu yang bernama Aminah, cantik, ya, karena sudah diturunkan nur, dititipkan nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudianlah lahir kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ayo kurang salawatan lah. Si Gana ke malah rokok, ya, bosan, ya. Jadi cinta Rasul. Kalau bicara Rasul yang kita peringati pada malam hari ini kelahirannya, ini bedanya Nabi sama ulama. Nah, kalau Nabi Maulid, hari kelahirannya yang diperingati, yang dirayakan. Kalau ulama apa, Bu? Haul. Kalau para ulama, para kiai, orang-orang soleh yang diperingati haul. Kalau Nabi yang diperingati adalah hari kelahirannya. Kenapa nggak diperingati hari kewafatannya Nabi? Ya, karena nanti pada sedih semua, nggak bakal gembira.
Ya. Nanti kita kalau merayakan hari kewafatannya Nabi Muhammad malah pada sedih semua. Maka yang dirayakan adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ulang tahun kita pun kita rayakan, apalagi kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia, paling lengkap. Ya. Nabi Muhammad itu ya, sosok yang paling lengkap, paling mulia. Kita mau nyontoh dari Nabi Muhammad apa aja ada, Bu. Muhammad apa aja ada, Bu. Mengajar, Nabi Muhammad juga mengajar dakwah, khutbah dan sebagainya. Oh, saya mah politikus, Pak Ustaz. Nabi Muhammad juga politikus, diplomat ulung. Kenapa Nabi Muhammad bisa menguasai wilayah di Mekah, hijrah ke Madinah? Itu politisi ulung, diplomat ulung, bukan politisi ulung. Nabi Muhammad adalah politisi ulung, diplomat ulung, bisa menguasai Jazirah Arabia, ya. Kemudian kos baheula we, terus kemana we nempina kos baheula kayak dulu, kayak nyambung atuh. Nanti juga nyambung. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah. Ayo atuh Bu, salat. Katanya cinta sama Rasul. Salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Daripada kita berduaan, lebih baik kita sholawatan. Daripada kita berdekatan, mending kita sholawatan. Ya jomblo. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bukan aku tak suka padamu, bukan aku tak cinta padamu, tapi aku ingin lihat dulu setebal apa imanmu. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.